Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan dengan topik Sekolah Yesus, School of Jesus. Namun sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu sekali lagi, dan kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai murid-murid-Mu ya Tuhan. Berbicara kepada kami sebab kami siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Apakah kita pernah bertanya, mungkinkah kita memiliki gereja seperti gereja mula-mula? Apakah mungkin kita menjadi murid Yesus, sementara Yesus tidak bersama-sama dengan diri kita secara fisik, paling tidak selama 3 tahun lamanya? Keduanya dimungkinkan karena Rasul Paulus juga tidak pernah mendapat pendidikan langsung sebagai murid Yesus. Dan selama hidupnya dia terus membangun gereja yang menjadi gereja-gereja untuk memiliki satu kepala, yaitu Kristus. Hari ini kita belajar tentang seperti apa sekolah Yesus, School of Jesus, menurut Efesus pasal 4 ayat 1-16. Agar kita mengerti bahwa sekolah itu lahir dari tempaan dan dengan satu alasan, yaitu Kristus. Sekolah itu didasarkan oleh firman yang menyatukan dan kasih karunia. Pertama, sekolah Kristus itu lahir dari tempaan dan satu alasan, yaitu Kristus dalam ayat 1-2. Ketika kita berbicara sekolah Yesus, itu lahir dari tempaan dan satu alasan. Maka hal itu dapat dijelaskan dalam ayat 1 tentang Paulus yang dipenjara karena Tuhan. Paulus ingin menasihati pembaca suratnya dan juga kita saat ini, bahwa apa yang ia ingin sampaikan itu berasal dari tempaan. Ia berada di dalam penjara saat ia mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kalau kita pikir kita dapat memiliki karakter Kristus tanpa tempaan, maka kita sedang menjalani hidup Kristen yang belum teruji. Kita belum masuk sekolah kehidupan, sekolah Kristus. Perhatikan pohon-pohon yang tumbuh di atas bebatuan kokoh. Akarnya kuat, mencengkram, pohon pun mengakar kuat dan sanggup menahan terpaan angin. Batang dan rantingnya pun bertumbuh sangat kokoh. Hal yang sama ketika seorang pengrajin besi sedang membentuk sebilah pedang atau kris yang tajam. Besi yang tumpul dan berkarat atau kotor harus dibakar di dalam api yang membara untuk memisahkan karat dan kotoran yang ada. Lalu ditempa sekencang-kencangnya. Dibakar, lalu ditempa lagi. Dibakar lagi dan ditempa lagi. Ini semacam gambaran. Begitulah sekolah Kristus itu. Dalam pelajaran dari pekerjaan tukang periuk, Tuhan mengatakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, kaum Israel. Yesaya 18 ayat 6. Paulus menyebutkan bahwa ia dipenjara karena Kristus. Karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pertama, untuk menghasilkan karakter Kristus, maka terserah Kristus mau buat apa pada diri kita. Kalau kita meyakini bahwa ada rencana Tuhan lewat pandemi ini, maka tujuan yang terbesar adalah perubahan karakter kita. Kedua, untuk menghasilkan karakter Kristus, maka alasannya juga adalah Kristus. Sama halnya dengan buah roh yang dihasilkan karena Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Kalau kita tidak memiliki satu alasan, yaitu Kristus,
Entah terhadap sesuatu yang kita belum mengerti saat ini atau yang muncul dari kasih Tuhan melalui hidup oleh iman, maka banyak hal yang kita lakukan selama ini hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Keluarga, gereja, dan kelompok kita sendiri. Tempaan dan alasan bertumbuh, yaitu karena Kristus. Dan hasilnya yaitu karakter Kristus. Keduanya selalu berhubungan. Ujian hidup yang kita hadapi bisa untuk membuktikan apakah perbuatan serta keputusan yang kita lakukan karena Kristus atau bukan. Karena jika itu didasarkan pada Kristus, maka karakter yang dimunculkan juga sangat jelas, yaitu kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, rendah hati. Rendah hati yang dimaksud berhubungan dengan hati maupun pikiran yang menganggap diri kecil dan menaruh harga diri yang sebenarnya pada tempatnya. Kita belajar di sini bahwa orang yang lahir dari tempaan dan satu alasan, yaitu Kristus, bukanlah orang yang sombong, yang menempatkan dirinya di atas orang lain dalam banyak atau segala hal. Dalam sebuah wawancara, terdapat panel yang mewawancarai calon pegawai di bidangnya. Sebenarnya pewawancara sedang mencoba mencari pegawai yang sebelumnya tidak diketahui seluk-beluk pekerjaannya, tapi karena pewawancara hanya menilai dari kemampuan berkomunikasi calon pegawai tersebut dan tidak bisa menilai keterampilannya yang dimiliki oleh calon pegawai tersebut di bidangnya, maka ketika calon pegawai itu mengatakan bahwa dia ahlinya, sontak saja dari 4 pewawancara hanya 1 yang mempercayainya. Sebenarnya calon pegawai tersebut meletakkan harga dirinya pada tempatnya, tapi karena pewawancaranya meletakkan konsep harga diri mereka yang dianggap lebih tinggi karena pekerjaan masing-masing pewawancara dan ijazah yang mungkin hebat. Maka sesungguhnya mereka menolak orang yang paling kompeten di bidang tersebut. Hal seperti contoh ini seharusnya jangan terjadi dalam hidup orang Kristen. Apalagi kata rendah hati di sini juga berhubungan dengan pengakuan seseorang dalam keberdosaan dan kesadaran yang dalam tentang ketidaklayakan mendapat anugerah Allah. Orang Kristen yang mengikuti sekolah Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus tahu posisi dia mengukur dirinya karena Tuhan. Ia tahu menempatkan harga dirinya pada Kristus, sehingga sekalipun orang lain menaikkan atau menurunkan dirinya dalam pandangan mereka, maka itu tidak sama sekali berpengaruh atau mengganggunya. Kita melihat sikap ini dalam diri Paulus, yang sering menceritakan tentang siapa dirinya dalam kerendahan, bahkan kelemahan. Oleh karena itu, kita ditantang punya kerendah hatian yang sama. Yang kedua, kelemah lembutan. Kelemah lembutan di sini bukanlah sebuah perasaan, melainkan anugerah dari jiwa di dalam diri kita yang secara khusus membawa ketenangan di hadapan Tuhan. Ini adalah penerimaan Allah berurusan dengan diri kita, bukan penerimaan manusia ya. Di mana Tuhan menganggap kita baik karena peningkatan kedekatan hubungan kita dengan Dia. Kelemah lembutan di sini bukan saja berbicara tentang kedekatan hubungan seseorang dengan Tuhan, tapi juga sikap marah terhadap perbuatan dosa. Kelemah lembutan bukanlah kelemahan, apalagi sikap pasif terhadap dosa. Kita pun melihat sikap Paulus yang sama terhadap dosa. Namun sayang sekali, kelemah lembutan dalam kedekatan kita dengan Tuhan sering diartikan menjadi kelemahan saja. Sehingga kedekatan dengan Tuhan itu tidak menunjukkan banyak pengaruh di sekitarnya. Ketiga, kesabaran. Di sini kita melihat bahwa kesabaran berbicara tentang seseorang yang tidak saja sekedar menanggung beban, namun mampu menanggung penderitaan yang panjang, long suffering.
Ini kualitas karakter seseorang yang dapat membalas, tapi menahan diri untuk tidak melakukannya. Kesabaran ini merupakan kesabaran iman dalam kekuatan dari Tuhan, yang mampu bertahan di bawah tekanan dari ujian keadaan. Kesabaran juga berada dalam rasa hormat pada Tuhan. Karena itu sikap hormat kita pada Tuhan muncul. Dan ini memiliki sisi yang berbeda dengan sikap hormat kita pada manusia, ataupun memandang penderitaan panjang kita harus lalui. Karena kita memandang semua yang terjadi di dalam hal menghormati Tuhan. Itulah yang menyebabkan kita tidak melakukan pembalasan. Ketika orang berbuat jahat terhadap kita dan melihat pembalasan itu sebagai hak Tuhan, sikap hormat pada Tuhan. Dengan demikian kita mampu bersikap hormat kepada Tuhan, terlepas dari apapun yang terjadi dan siapapun yang menyebabkannya. Keempat, kasih. Kita pasti sudah dapat menduga bahwa kata kasih di sini adalah kasih Allah, agape, yang hidup dalam diri kita karena Kristus, karena kasih Allah, sehingga kita mampu menunjukkan dalam hal saling membantu. Hal yang menarik dari kasih ini adalah adanya hubungan antara kasih dengan kesabaran untuk menanggung bersama-sama. Sedemikian nyatakan dalam firman Tuhan. Hal yang kita tanggung bersama-sama satu dengan yang lainnya ini mengarah pada kesalahan atau kelemahan siapapun juga. Tapi ini bukan sedang mengajarkan untuk kita menutupi kesalahan atau kelemahan orang lain. Namun lebih kepada apa yang kita lakukan jika kita melihat kesalahan dan kelemahan itu. Hal-hal apa yang kita bisa bantu dalam kasih ketika kita melihat atau menemukan kesalahan dan kelemahan tersebut. Kata saling dalam bacaan kita menegaskan agar orang Kristen atau jemaat Efesus saat itu melakukannya bukan hanya sepihak saja, tapi dari kedua pihak. Kita tidak berada di pihak yang berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa karena kasih Allah ada pada diri kita. Kita mengerti bahwa keseluruhan karakter Kristus yang kita pelajari sebagaimana yang Paulus pelajari dan nasihatkan ke jemaat Galatia selalu memiliki dua arah, Tuhan dan manusia. Disinilah kita belajar bahwa sekolah Kristus tidak saja bernuansa rohani, tapi menunjukkan karakter juga praktek. Kita tidak bisa hanya menampilkan karakter yang baik kepada orang yang cocok dengan kita. Sementara itu, perlakuan buruk kepada yang kita benci atau kita tidak suka. Semuanya itu harus bisa terukur, sehingga Paulus mengatakan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sungguh sangat konyol jika kita sebagai orang Kristen tidak melihat apa yang Roh Kudus sudah ajarkan itu tidak berdampak apapun dalam hidup kita maupun pada orang lain. Hal yang menarik dalam tulisan ini pun mengingat kita pada perkataan Yesus yang berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Dalam perkataan Yesus itu jelaslah bahwa karakter Kristus lahir dari tempaan. Itu yang dia ingin katakan. Frasa pikulah kuk berbicara tentang ini. Kemudian dinyatakan kelemah lembutan dan kerendah hatian disebutkan juga di sana. Perbedaannya, Yesus menyatakan dirinya sehingga mereka yang menjadi muridnya belajar padanya. Paulus menekankan orang percaya saat ini menjadi representasi Yesus dalam kerendahan hatian, kelemah lembutan, dan bahkan kasih. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita melalui hal yang sama
dengan yang dialami oleh para murid dan Paulus khususnya, yang dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah kita melalui hal yang sama? Apakah kita belajar bersama untuk memiliki karakter Kristus dan menjadi saksi dari karakter Kristus itu bagi orang lain? Kedua, sekolah Kristus itu didasarkan oleh firman yang menyatukan. Ayat 3-6. Satu hal lainnya yang terpenting dari sekolah Yesus melalui Roh Kudus yang bekerja dalam hidup Paulus sesuai nasihatnya kepada jemaat di Efesus adalah tentang kesatuan. Wajah kekristenan itu kadang di luar menampilkan NKRI, Pancasila, kemajemukan, dan toleransi. Tapi sayangnya bagi sesama gereja berbeda denominasi, bahkan di tengah jemaat tidak ada kesatuan. Tidak heran doa Yesus tentang kesatuan malah ditanggapi banyak orang percaya sebagai berdoa untuk kesatuan. Jadi mereka sama-sama berdoa untuk kesatuan. Kalau Yesus berdoa untuk kita yang bermasalah, maka apakah kita juga berdoa? Bukankah kita harusnya menyelesaikan apa yang terjadi di dalam perpecahan dan ketidakbersatuan kita? Seharusnya kitalah yang menyelesaikan masalah itu. Sebagaimana firman Tuhan yang menyatukan itu telah menyatakannya. Paulus di sini mengatakan memelihara. Ini adalah sebuah kata kerja aktif yang berarti kita perlu mengupayakan untuk memelihara secara terus-menerus. Tidak ada waktu untuk tidak memelihara kesatuan. Kata memelihara ini juga berbicara tentang yang menjaga, mengawasi, dan berjaga-jaga. Kata memelihara di sini bukan merujuk pada suatu tugas seperti seorang sipir penjara, sehingga orang tertentu saja yang wajib melakukan tugas jaga dan pengawasan. Karena konteksnya pada kesatuan yang dipelihara, terawat, dan dipertahankan. Bayangkan apa yang terjadi jika semua orang percaya punya pemikiran yang sama dalam memelihara kesatuan ini. Bayangkan juga jika orang percaya yang mengawasi, menjaga, dan memelihara bukan dalam upaya kesatuan, namun kepentingan, kendali, dan kekuasaan. Ingat, Paulus di sini berbicara kesatuan umat, bukan kesatuan kelompok, unit, atau elit, atau klik. Ketika kita membaca surat Paulus ini, Paulus ingin jemaat memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Maka hal mendasar yang tumbuh untuk kesatuan itu adalah damai sejahtera. Pekerjaan Roh Kudus itu membawa kesatuan, tapi kadang kita yang tidak mau berusaha memeliharanya. Mengapa? Karena kita tidak berangkat dari ikatan damai sejahtera. Damai sejahtera ini yang diberikan melalui pekerjaan Yesus, sehingga memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Damai sejahtera yang terus bekerja melalui pekerjaan Roh Kudus. Artinya, bukan damai sejahtera yang tercipta karena ada kelompok Yahudi dan kelompok non-Yahudi, sebagaimana di dalam jemaat Galatia. Damai sejahtera tidak lahir dari keberpihakan kita pada apapun dan siapapun, tapi berasal dari Tuhan. Karena damai sejahtera ini bagi kita, semua orang percaya, dan itu sebabnya damai sejahtera ini juga menjadi dasar kesatuan itu. Orang Kristen tidak usah jauh berbicara kesatuan jika belum memiliki damai sejahtera dari Yesus di dalam dirinya yang mendamaikan dia juga dengan orang lain. Dinyatakan ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Tubuh yang Paulus maksudkan adalah jemaatnya, jemaat Tuhan, yang tidak terpisah-pisahkan. Bukan antara Yahudi dan non-Yahudi, melainkan semuanya disebut tubuh Kristus. Hal yang sama dengan satu roh yang berkenaan dengan Roh Kudus yang mendiami jemaatnya. Orang-orang percaya. Ini mungkin seperti sebuah kendaraan. Sebut saja jika mobil merek A yang kita tahu penampilan
bodi, ya, badan mobil itu, maka tidak mungkin berbeda dengan kapasitas mesinnya. Bukan begitu? Aneh saja, jemaat Tuhan saat ini dengan segala karunia, talenta, dan apa yang dipercayakan pada Tuhan untuk bergerak bersama, tapi ada yang merasa dirinya bagian yang lebih khusus dari yang lainnya. Ikatan Damai Sejahtera seharusnya bekerja di antara jemaat gereja karena kita satu tubuh Kristus dan satu roh. Kemudian di ayat yang lainnya dikatakan, atau bagian dari frasa selanjutnya, kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Bahwa menyatakan karena Kristus pusatnya, dasarnya, kepala dari tubuh Kristus itu, sehingga kita memiliki pengharapan yang teguh, seraya menunggu kedatangan Kristus kedua kali. Kita telah melalui semua perkara, dan jika masih ada di dalam Dia sampai hari ini, bahkan sampai waktu yang akan datang, tentu semakin punya alasan kuat untuk menjadi satu. Menjaga kesatuan. Nggak mungkin kita suatu waktu dikumpulkan dan bersatu saat kedatangan Kristus, tapi hari ini dan saat ini kita tidak bisa bersatu. Paulus ingin memberi kesadaran kepada kita tentang kesatuan yang seharusnya melampaui identitas Kristen, dan juga saat ini, waktu kita menjadi Kristen. Selanjutnya tentang karakter Kristus yang menyatukan itu, ada karena kita semua orang percaya ada dalam keluarga Kristus. Kita bukan saja menyebut Kristus itu Tuhan, tapi karenanya kita menyebut Allah, Bapa dari semua. Bukan berarti kita bisa melakukan apapun atau semau kita karena kita anaknya. Karena itu frasa satu Allah dan Bapa dari semua disambung dengan Allah atas semua. Karena Allah yang menjadi Bapa yang menyatukan kita sebagai anak-anaknya, itu tetap menjadi Allah yang memerintah dan memiliki semua. Kuasa ada di tangannya. Hal ini pun yang menyatukan kita. Bukan saja sebagai anak-anak Allah. Sebagaimana kesatuan kita bersama dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang tidak terpisahkan, maka seharusnya kita pun demikian. Kalau ketritunggalan Allah tidak boleh diganggu, gugat, maka demikian juga kesatuan jemaat dan kepunyaan Allah pun tidak bisa dihancurkan. Paulus memberikan kita penjelasan tentang kesatuan ini, agar kita dapat memikirkan hubungan ketidaktaatan jemaat saat ini dengan Alkitab. Agar siapapun yang mengganggu peran Allah dalam kehidupan jemaat, untuk kesatuan itu tidak dihancurkan oleh manusia. Tuhan ingin kita mengupayakan dan memelihara kesatuan, sambil memandang dirinya karena firman Tuhan. Gereja itu bukan tentang diri kita sendiri, tapi tentang Kristus dan umatnya. Itulah sesuai firman Tuhan. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana jika kesatuan itu tidak dapat terwujud? Bagaimana jika kesatuan itu adalah kesatuan yang bukan dari Tuhan, karena tidak berpusat padanya? Bagaimana jika kita yang mengupayakan kesatuan sebenarnya sedang menciptakan perpecahan? Simon Austin menyatakan, namun demikian, tidak semua yang mengaku percaya adalah benar-benar anggota jemaat Kristus. Mungkin saja mereka memanggil Yesus Tuhan, tetapi tidak diselamatkan. Faktor menentukan adalah ketaatan pada firman yang diberikan. Sama seperti apa yang kita pelajari di dalam pasal ini. Pengajaran Paulus harus membentuk pemahaman kita tentang arti kesatuan. Sehingga kita tidak menyampaikan konsep kesatuan yang tidak berasal dari Alkitab atau tidak ditopang oleh firman Allah.
Karena itu mari jangan mengukur kesatuan itu sesuai dengan pandangan kita sendiri, kemampuan dan kekuatan kita. Umat Tuhan yang bersatu itu hanya dapat terwujud jika setiap orang percaya dan gerejanya mau memperhatikan dan mempraktikkan firman Tuhan yang menyatukan itu. Yang ketiga, yang terakhir, sekolah Kristus adalah kasih karunia, ayat 7-16. Mungkin kita bertanya, apakah tempaan Tuhan atas kita dan firman Tuhan yang menyatukan itu sudah pasti dapat diwujudkan melalui hidup kita? Ya, jika kita bersandar pada kasih karunia-Nya. Kata tetapi dalam frasa tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Menjelaskan bagaimana ini bukan semua upaya kita sendiri. Kita masing-masing menerima kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itu sebabnya dalam ayat 7, Paulus tidak berbicara tentang karismata, tapi karis, anugerah, atau kasih karunia. Karena setiap kasih karunia adalah pemberian Kristus. Kemudian di ayat 8 dikuatkan melalui kutipan di Mazmur 68 ayat 19 yang menyuruhkan kepada Allah agar menyelamatkan dan membenarkan umatnya sebagaimana terjadi pada waktu umat Israel keluar dari Mesir. Tulisan Paulus ini juga merujuk pada peristiwa penyelamatan di mana dia atau Allah telah turun menderita, namun kemudian ia naik yang mengungkapkan peninggian Kristus yang mempunyai kedaulatan dan kekuasaan penuh atas segalanya. Tidak heran di dalam penjelasannya Paulus kemudian menekankan kasih karunia pertama-tama pada pemberian di ayat 7-10. Kedua, masing-masing bagian kita ayat 11. Ketiga, hasil ataupun tujuannya di ayat 12-16. Anugerah Tuhan memberikan karunia seperti jabatan, namun keseluruhan sifat utamanya adalah hal rohani. Stott mengatakan, pada satu pihak, jemaat harus mengenal karunia-karunia yang Allah karuniakan kepada seseorang. Dan di depan umum mengizinkan orang itu melakukan tugas pelayanan, mendukung dan menguatkan dia dalam pelayanan tersebut. Pada pihak lain, PB sama sekali tidak menyinggung kemungkinan seseorang ditahbiskan dan diizinkan melakukan tugas pelayanan tanpa orang itu menerima dahulu panggilan dan karunia ilahi. Karunia dan jabatan, kekuasaan ilahi, dan penahbisan jemaat adalah pasangan. Jika kita memahami ini, maka karunia bukanlah sesuatu yang harus diperebutkan dan bukan hal yang dijaga oleh aturan di bawah sebuah organisasi yang tidak mengenal karunia ini. Sekolah Yesus di mana karunia Roh Kudus bekerja berada pada panggilan dan pimpinan rohnya. Karunia adalah pemberian Allah dan sesuai panggilannya, bukan ditentukan oleh kuasa dan relasi antar manusia. Kemudian Paulus juga menekankan kasih karunia pada masing-masing bagiannya. Dalam ayat 11 dinyatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Siapa yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar? Dia yang adalah Allah sendiri. Kita perlu memperhatikan bahwa otoritas, fungsi, dan jabatan itu adalah pemberian Allah sendiri. Hal yang sama dengan karunia-karunia dalam jemaat. Perbedaannya, kata yang digunakan bukanlah karismata atau karunia, tapi pemberian, didomi, yang juga berarti penyerahan, sehingga berimplikasi pada tanggung jawab yang lebih besar dalam memimpin jemaat. Kata yang digunakan juga berarti untuk menunjuk dan membentuk. Allah memberikan karunia-Nya kepada pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar dengan penunjukan dan pembentukan yang Tuhan adakan bagi mereka. Disinilah kita melihat pemberian
itu perlu diperhatikan pada masing-masing bagiannya. Karena ini merupakan penunjukan pemberian Tuhan tidak melepaskan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Pada kenyataannya saat ini tidak begitu. Seorang pebisnis bisa beralih ke seorang CEO di sebuah gereja. Dan seorang pendeta menjadi pebisnis. Penunjukan pada pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar itu adalah tugas khusus dan tidak bisa dibagi-bagi menurut pandangan dan kepentingan manusia. Di sisi lain, kita telah mengerti bahwa pemberian itu adalah pembentukan. Itu artinya Tuhan turut mempersiapkan mereka yang melayani dengan berbagai cara yang tentunya mengubah karakter dan memperlengkapi mereka lebih dulu untuk suatu tugasnya. Kalau kita belajar dari kepemimpinan Musa, maka dia sewaktu tinggal di Midian di rumah mertuanya. Musa biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya itu, seorang imam di Midian. Hal yang sama terjadi dengan Daud, yang juga seorang pengembala sebelum ia menjadi raja. Sehingga kita juga dapat melihat konsekuensi keduanya saat melakukan kesalahan atau dosa juga berat. Kita belajar bahwa kita tidak dapat menyepelekan masa pembentukan ini, sebab di fase ini Musa dan Daud dipersiapkan untuk mengembalakan umatnya. Sekolah Kristus itu adalah kasih karunia yang menunjuk, membentuk, dan menyerahkan tugas dan tanggung jawab di tiap-tiap bagiannya. Terakhir, sekolah Kristus itu adalah kasih karunia sehubungan dengan tujuannya. Ayat 12, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jika pemimpin rohani sudah ditunjuk dan dibentuk, maka tugasnya memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini sebuah tugas yang mempersiapkan orang-orang kudus untuk melayani. Mereka yang berkumpul, gather, bertumbuh, grow, dan kemudian melayani, serve. Ini merupakan prinsip pertumbuhan gereja. Ini bukan prinsip pertumbuhan organisasi karena gereja adalah tubuh, organisme. Ini sesuatu yang diwujudkan secara alamiah, bukan mekanis. Apakah bertumbuh berhenti pada melayani? Serve. Tidak. Karena kalimatnya disebutkan selanjutnya bagi pembangunan tubuh Kristus. Ruang lingkupnya diperluas. Ini bukan berakhir di sentimen gereja masing-masing. Ini pembuktian bergereja dari dalam keluar dan lebih luas. Bukan hanya di dalam gereja sendiri atau di luar, tapi tidak melakukan sesuatu di dalam gereja sendiri. Kasih karunia dibuktikan dalam pertumbuhan secara alamiah. Ini bukan menjadikan instant leader, pemimpin yang dipercepat. Kasih karunia diresapi saat seseorang berkumpul, bertumbuh, dan kemudian melayani di dalam gerejanya, sehingga pembangunan tubuh Kristus yang lebih luas bisa terjadi. Apa pencapaiannya? Paulus menyebutkan kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedua, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lalu apa indikatornya? Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan manusia atau kelicikan mereka yang menyesatkan. Kedua, teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih yang menyebabkan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ketiga, terhubung satu dengan yang lainnya. Karena daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita dapat cukup panjang menjabarkan ayat 12-16. Tapi marilah kita melihat dua hal. Pertama, sehubungan dengan pengajaran palsu. Generasi saat ini dapat dengan mudah dirubah ke pengajaran palsu, bukan dengan hal yang dogmatis, tapi hanya dari sebuah cerita fiksi yang dibaca dan kemudian diyakini. Hal yang sama dengan pengajaran palsu juga bisa dari pendeta atau seorang pekabar Injil sekalipun.
Belakangan ini saya mendapatkan share khotbah untuk para pemuda di satu denominasi yang sangat besar di Indonesia, yang menjadikan teks tentang kerajaan Allah menjadi sangat humanistis. Kerajaan manusia itu diubahkan sampai sejauh itu. Perumpamaan tentang talenta yang disangkali dengan mengatakan bahwa ini mencerminkan tuan yang kaya, yang jahat, dan hamba yang miskin dan tertekan. Sampai di situ. Ini luar biasa sekali pertentangannya dengan teks sebenarnya. Pengajaran-pengajaran palsu terjadi karena umat itu tadi fokus pada pendetanya dan gerejanya masing-masing. Ada favoritism, ya, memusatkan sesuatu secara buta terhadap buku-buku mungkin yang menambah pengetahuan, sekalipun tidak bermanfaat sama sekali, sampai pada mengidolakan penulis maupun pengkhotbahnya, gerejanya, denominasinya. Kedua, sehubungan dengan kebenaran dalam kasih yang kristosentris, yang berpusat pada Kristus. Kita tidak boleh bermain-main dengan hubungan antar manusia, sehingga pusat kita bukan lagi Kristus. Sehingga kita dapat menjadikan diri kita pusat kebenaran dalam kasih itu. Saya ingin mengutip kembali perkataan John Stott demikian. Di jemaat masa kini, ada orang-orang yang ngotot mempertahankan kebenaran yang dinyatakan Allah. Tapi sementara itu mereka jangankan mengasihi musuhnya, mengasihi sesama pun tidak. Bila mereka mendengar ajaran yang salah, mereka bereaksi keras dan bersikap memusuhi. Pada pihak lain, ada orang-orang yang melakukan kesalahan yang berbeda. Mereka gigih mempertahankan kasih dan kerukunan persaudaraan. Tapi untuk itu mereka tega mengorbankan kebenaran Alkitab yang paling asasi. Kedua kecenderungan itu tidak setia dan tidak mengindahkan ajaran Alkitab. Kebenaran tanpa kasih akan keras, menjadi keras dan menindas. Kasih tanpa kebenaran akan lembek dan membias. Disinilah kita harus terus-menerus melibatkan firman-Nya untuk menerangi hati dan pikiran kita, sambil dituntun oleh Roh Kudus. Karena keduanya, firman dan Roh Kudus, yang menyelidiki pertimbangan kita dan menginsafkan kita dari dosa, kedagingan, dan kepentingan diri. Sehingga kita sampai betul-betul berada di bawah pimpinan Roh-Nya. Disinilah kita temui kembali bahwa sekolah Kristus itu adalah kasih karunia. Karena itu kita perlu selalu dipenuhi dan dipimpin olehnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu bagi kami. Kami ditempa ya Tuhan melalui pandemi ini. Banyak hal ya Tuhan terjadi dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam bermasyarakat, di dalam lingkungan manapun juga. Di dalam gereja, apapun itu Tuhan. Engkau sedang menempa kami, dan kami tahu ya Tuhan, alasan kami ya Tuhan, untuk selalu mengerjakan sesuatu. Di dalam sekolah-Mu, sekolah Kristus, yaitu adalah Kristus sendiri. Ajar kami juga ya Tuhan, melihat bahwa seberapa hebat kami mengenal ataupun melakukan firman Tuhan, kesatuan, itu adalah sesuatu yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu. Sehingga Tuhan melalui firman-Mu, kami belajar tentang kesatuan itu sebenarnya. Tolong Tuhan, mampukan kami untuk itu. Dan demikian juga Tuhan, ajar kami selalu kembali di dalam sekolah Kristus yang kami jalani. Sekalipun kami tidak secara langsung ya Tuhan, bertemu, bertatap muka setiap hari. Tetapi kami tahu melalui firman-Mu dan Roh Kudus-Mu, Engkau memimpin kami, dan kami tahu ya Tuhan, semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk menikmati kasih karunia Tuhan itu untuk kami bertumbuh, untuk kami berbuah. Inilah kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.